yang ada di Indonesia yang pertama adalah pengertian hukum. Menurut Kusumaja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. Dengan demikian, hukum itu merupakan aturan dan tata tertib dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Yang kedua ada karakteristik hukum. Karakteristik dan hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang dan hukum berlaku di masyarakat serta ditaati oleh seluruh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. 3. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. 4. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. 5. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. B. Sistem peradilan di Indonesia. 1. Pengertian lembaga peradilan. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. 2. Dasar hukum lembaga pendidikan. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. 3. Klasifikasi peradilan lembaga. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. Lima, tingkatan lembaga peradilan. Adapun tingkatan lembaga peradilan adalah sebagai berikut. A. Pengadilan tingkat pertama.
Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim dalam pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. 6. Peran lembaga peradilan. Yang pertama, lingkungan peradilan umum. B. Lingkungan peradilan agama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Dan E. Mahkamah Konstitusi. C. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat, diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. C. Menegakkan kepastian hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. B. Macam-macam saksi. Kesimpulan, ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Saran, keadilan menjadi syarat terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan menjadi hak setiap warga negara. Keadilan ditegakkan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Norma hukum dilaksanakan secara transparan, jujur, dan adil.